selamat datang di Lens Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat puding lapis Prancis. Dari tampilannya yang cantik sudah kelihatan enak dan unik. Belum pernah lihat ada yang jual. Nah, ini bisa jadi ide jualan buat bakulan kue. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, kita siapkan 150 ml air. Kemudian tambahkan 1 bungkus agar-agar bubuk yang plain yang tanpa rasa. Kita masukkan ke dalam gelas. Selanjutnya ini diaduk sampai agar-agar bubuknya larut. Setelah itu kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan loyang kotak ukuran 18 cm, tinggi 7 cm, lalu basahi dasar loyang dengan air agar nanti pudingnya mudah dikeluarkan. Selanjutnya siapkan wok pan atau panci. Kita masukkan 120 gram gula pasir, sekarang kita masak gula pasir sampai menjadi karamel, tapi jangan sampai gosong ya, karena kalau gulanya gosong rasanya akan jadi pahit. Nah, setelah gula menjadi karamel, kita matikan dulu api kompor, kemudian masukkan 500 ml air panas. Hati-hati ya, jangan terlalu dekat karena akan sedikit ada reaksi, airnya akan sedikit bergolak ya. Selanjutnya, nyalakan kembali api kompor. Kita masak sampai semua gula karamel larut. Nah, jika gula karamel sudah larut, kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu masukkan larutan agar-agar bubuk. Kemudian diaduk rata ya. Kita masak puding karamel sampai mendidih dan matang. Nah, jika puding karamelnya sudah mendidih dan sudah matang, matikan api kompor lalu kita angkat. Selanjutnya, bagi 2 puding karamel, kita bagi 2 rata sama banyak. Kemudian tuang 1 bagian puding karamel, lalu kita diamkan puding sampai set. Kemudian untuk puding yang 1 bagian lagi, kita rendam dengan air panas agar pudingnya tidak cepat memadat. Selanjutnya, siapkan 3 lembar roti tawar yang sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam blender. Lalu tambahkan 130 gram gula pasir. Selanjutnya masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian tambahkan 2 kuning telur. Lanjut ya, kita masukkan 3 sendok makan margarin. Lalu kita masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk yang plain yang tanpa rasa. Kita masukkan agar-agar bubuk ke dalam blender, campur dengan bahan lainnya. Selanjutnya masukkan 500 ml susu cair UHT. Boleh diganti dengan kental manis yang dicairkan, tapi gula pasirnya harus dikurangin ya, agar tidak kemanisan. Terakhir kita tambahkan 300 ml air. Sekarang kita blender sampai halus. Nah, jika campuran bahan puding roti sudah halus, kita matikan blendernya. Selanjutnya kita pindahkan ya bahan puding roti ke dalam panci.
Sekarang kita masak puding roti sampai matang, sampai meletup-letup. Nah, ini ya, jika puding rotinya sudah meletup-letup seperti ini, matikan api kompornya, lalu kita angkat puding roti. Selanjutnya, setelah puding set, sebelum kita tuang puding berikutnya ya, kita tusuk-tusuk dulu dengan tusuk gigi atau garpu, agar puding bisa merekat dengan baik. Setelah itu kita masukkan kira-kira 2,5 sendok sayur puding roti, atau bisa juga puding rotinya ini dibagi 4 lapis ya, karena ukuran sendok sayur tidak sama. Kemudian kita ratakan dulu dengan punggung sendok. Nah, setelah itu tambahkan coklat bubuk di atasnya sambil disaring ya, pakai saringan yang rapat ya, agar jatuhnya merata dan cakep. Nah, sekarang langsung saja kita masukkan lapis yang kedua. Caranya sama ya seperti tadi. Nah, ini lapis puding roti yang terakhir ya, caranya sama seperti tadi. Nah, untuk lapis yang terakhir ini atasnya tidak diberi coklat bubuk ya. Ini kita diamkan sampai set. Siapkan panci, kita tuang sisa puding karamel. Selanjutnya, kita masak puding karamel sampai mendidih. Nah, jika puding karamelnya sudah mendidih, matikan api kompor lalu kita angkat. Nah, ini puding rotinya sudah set ya. Sekarang kita masukkan puding karamel secara perlahan, masukkan sedikit-sedikit ya. Nah, ini sudah selesai ya. Kita diamkan puding sampai set dan sampai mengeras, kemudian masukkan ke dalam kulkas. Kita keluarkan puding dari kulkas. Kemudian kita sisir dulu ya pinggiran puding agar mudah dikeluarkan. Nah, seperti ini ya tampilan dari puding lapis Prancis. Sekarang kita potong-potong dulu puding lapis Prancisnya. Nah, seperti ini ya tampak dari bagian dalam puding lapis Prancis. Cantik sekali dan kelihatannya enak. Untuk ide jualan, kita masukkan puding lapis Prancis ke dalam box mika.
Kemudian ini tinggal dijepret lalu beri nama toko atau stiker. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, tampilan pudingnya cantik sekali ya, kelihatannya enak. Yuk kita cobain. Rasanya enak, sesuai dengan ekspektasi ya, manis, lembut, dan segar. Pudingnya juga merekat dengan baik. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Selamat datang di Linscake Channel. Hai Mamis, kemarin ada yang minta cemilan asin gurih. Nah, di video kali ini aku mau membuat tahu bunting, pedas dan gurih. Rasanya enak banget dan langsung jadi jajanan favorit di rumah. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Siapkan 5 siung bawang putih, tambahkan 3 butir bawang merah. Lalu kita siapkan juga cabai rawit suka-suka secukupnya atau sesuai selera. Kita geprek bawang. Kemudian ini aku cincang kasar, bisa juga diulek atau di blender kasar ya Mamis. Nah, ini bawang dan cabenya sudah selesai dicincang dan ini siap ditumis. Kupas 1 buah wortel lalu cuci bersih, kemudian kita parut. Selanjutnya, siapkan juga 100 gram kol atau kubis yang sudah dicuci bersih, lalu kita iris memanjang dan halus. Kemudian untuk sayur selanjutnya, kita siapkan 150 gram tauge, buang akarnya, lalu cuci hingga bersih. Nah, ini aku udah siapkan 10 buah tahu pong. Kemudian kita belah 2 ya tahu pongnya. Kita panaskan dulu minyak sayur. Setelah panas, masukkan cabai dan bawang. Kita tumis hingga harum dan layu. Kemudian tambahkan lada bubuk secukupnya atau boleh sesuai selera. Kita tumis hingga harum. Setelah itu masukkan semua sayuran. Kita tumis dengan api besar. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh gula pasir. Kita aduk dan masak sampai tercampur rata dan sayuran matang. Nah, ini sudah matang ya. Yuk sekarang kita angkat. Ambil tahu yang sudah dibelah 2, kita masukkan tumisan sayur ke dalam tahu. Nah, ini enaknya ya kalau kita bikin sendiri ya Mamis, isiannya bisa kita banyakkan. Nah, kita buat seperti ini ya Mamis untuk tahu yang lainnya. Selanjutnya, siapkan dalam wadah 150 gram terigu protein sedang,
Tambahkan 30 gram tepung tapioka. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu masukkan setengah sendok teh baking powder. Kemudian masukkan 190 ml air. Tuang air secara bertahap. Sekarang kita aduk campuran tepung sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Adonannya ini kita bikin agak kental. Sekarang celupkan tahu isi ke dalam adonan tepung dan langsung kita masukkan ke dalam minyak goreng. Panaskan minyak sebelumnya, setelah itu kita masukkan tahu yang sudah dicelupkan ke adonan tepung dan kita goreng tahu sampai matang dan golden brown. Dibolak-balik ya gorengnya ya mamis agar matangnya merata. Nah, ini tahunya sudah matang dan berwarna golden brown. Sekarang kita angkat ya. Kita tiriskan tahu di atas serbet. Nah, tahu isi ini paling enak disajikan dengan cabai rawit. Bentuk tahunya montok banget ya. Cobain yuk. Rasanya enak banget, pedas dan gurih. Selamat mencoba ya mamis, semoga bisa bermanfaat. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasi ya dengan cara klik ikon lonceng. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat jajan pasar dari gula merah dan tepung tapioka. Kue ini rasanya enak, teksturnya lembut dan klemer-klemer, bahannya murah meriah, dan cara membuatnya juga mudah sekali. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, kita siapkan 350 gram gula merah, masukkan ke dalam panci. Kemudian masukkan 100 gram gula pasir, kita campur dengan gula merah. Setelah itu tambahkan 3/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya tambahkan 3 lembar daun pandan yang sudah diiris halus. Terakhir kita masukkan 1300 ml santan dari 1,5 butir kelapa. Sekarang kita masak dulu santan dan gula sampai mendidih, sampai gulanya larut. Nah, ini jika sudah mendidih dan gulanya sudah larut, matikan api kompor, lalu kita angkat larutan gula dan santan. Selanjutnya kita diamkan larutan gula dan santan sampai dingin suhu ruang. Sekarang kita siapkan loyang kotak ukuran 20 cm, tingginya 7 cm. Kemudian kita oles dasar loyang dengan minyak sayur agar kuenya tidak lengket. Selanjutnya siapkan 500 gram tepung tapioka. Kita masukkan ke dalam wadah atau mangkok mixing. Kemudian tambahkan 125 gram tepung beras. Lalu kita masukkan larutan gula merah dan santan.
Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonan kuenya sudah tercampur rata ya. Siapkan saringan. Sekarang kita saring dulu agar adonannya halus dan tidak bergerindil. Selanjutnya kita panaskan panci kukusan sebelumnya, lalu masukkan loyang. Kemudian masukkan 2,5 sendok sayur adonan kue, atau kalau ditakar kurang lebih sebanyak 125 ml. Atau bisa juga dituang sebanyak 3 sendok sayur, kalau ditakar beratnya sama dengan 150 ml. Sekarang kita kukus kue lapis tapioka selama 5 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 5 menit, sekarang kita masukkan lagi adonan kue lapis gula merah sebanyak 125 ml sampai 150 ml. Kemudian ini kita kukus selama 5 menit dengan api sedang. Selanjutnya, kita masukkan lapisan yang terakhir. Untuk lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit ya, dengan api sedang. Nah, ini sudah matang ya. Sekarang kita angkat kue lapisnya. Selanjutnya kita diamkan dulu kue lapisnya sampai dingin, sampai set dulu ya. Nah, setelah kue dingin dan set, sekarang kita sisir dulu pinggiran loyang agar kuenya mudah dikeluarkan. Nah, cakep ya kue lapis tapiokanya, warna gula merahnya cakep ya. Sekarang kita potong-potong menjadi 36 iris. Pertama, kita potong dulu kue lapis gula merah menjadi 3 baris. Setelah itu per barisnya kita potong lagi menjadi 12 iris. Nah, kalau di total jumlahnya kurang lebih 36 iris. Nah, ini kue lapis tapioka gula merahnya lembut, lentur, rapi, dan warnanya cakep. Kemudian untuk ide jualan, kita masukkan kue lapis ke dalam box mika ukuran 12,5 x 9,5. Kita isi 2 iris seperti ini. Nah, ini tinggal kita jepret ya, lalu beri stiker atau nama toko di atas mika. Terima kasih sudah menonton, support terus Lin's Cake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, kue lapisnya rapi, cakep ya. Warnanya juga bagus, bikin selera. Kelihatannya enak, tekstur kuenya lentur, klemer-klemer. Kue lapisnya bisa dikupas per lapis seperti ini ya. Aku paling suka kalau kue lapis makannya dikupas per lapis seperti ini. Rasanya enak, lembut, lentur, kenyal, dan manis. Ada wangi gula merahnya. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat.
Halo, selamat datang di Lins Cake Channel. Hai semua. Di video kali ini aku mau membuat bolu brownies lapis. Tampilan kuenya cakep banget, apalagi setelah dikemas jadi keren seperti kue dari toko bakery. Rasanya sudah pasti enak. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, kita buat dulu bolu brownies. Siapkan 50 gram dark cooking coklat yang sudah diiris halus. Masukkan ke dalam mangkok tahan panas, lalu tambahkan 60 gram margarin. Setelah itu kita panaskan dulu air, lalu kita lelehkan DCC dan margarin dengan cara double boiling sampai coklat dan margarin meleleh. Nah, jika coklat dan margarinnya sudah meleleh, sekarang kita angkat. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan 2 butir telur. Pecahkan telurnya, kita masukkan ke dalam mangkok mixer atau mangkok mixing. Kemudian tambahkan 60 gram gula pasir, kurang lebih 4 sendok makan. Lalu masukkan 1 sendok teh SP. Sekarang kita mixer sampai adonannya mengembang, kental, dan berjejak. Nah, ini jika adonannya sudah mengembang dan berjejak seperti ini, kita matikan mixernya ya. Selanjutnya kita tambahkan 60 gram terigu protein rendah. Kemudian masukkan 1 sendok makan coklat bubuk. Lalu tambahkan setengah sendok teh baking powder. Selanjutnya kita saring dulu campuran tepung. Kita tambahkan secubit garam ya sebagai penyeimbang rasa. Sekarang kita aduk adonannya sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sekarang sudah tercampur rata ya. Sekarang kita masukkan margarin dan coklat yang sudah dilelehkan tadi. Dan ini sudah tidak panas lagi ya. Sekarang kita aduk adonannya sampai tercampur rata dan homogen. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata ya dan homogen. Konsistensinya cakep, kental, dan jatuhnya juga berpita seperti ini. Selanjutnya kita siapkan loyang persegi ukuran 20 cm, tingginya 7 cm. Lalu kita alas dulu dasar loyang dengan baking paper, kemudian semir seluruh bagian loyang dengan margarin, lalu taburi dengan terigu. Selanjutnya kita masukkan adonan brownies ke dalam loyang. Sekarang kita ratakan dulu adonannya. Setelah itu hentakkan loyang beberapa kali agar gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Kemudian kita panaskan panci kukusan sebelumnya ya. Lalu masukkan kue brownies, kemudian kita kukus kue selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Sambil menunggu, selanjutnya kita bikin adonan bolu lapis. Kita campur dulu bahan basah. Siapkan 125 ml santan, masukkan ke dalam mangkok sedang. Lalu tambahkan 75 ml minyak sayur. Kita tambahkan secubit garam ya untuk penyeimbang rasa. Nah, kemudian kita aduk rata. Setelah itu kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan 3 butir telur. Kita pecahkan telur, masukkan ke dalam mangkok mixer atau mangkok mixing. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir. Masukkan 1 sendok teh munjung SP.
Sekarang kita mixer dulu adonan telur sampai mengembang, kental, dan berjejak. Nah, setelah adonannya dimixer sampai putih, kental, dan berjejak seperti ini, kita matikan mixernya. Selanjutnya, tambahkan 125 gram terigu protein rendah. Lalu tambahkan 25 gram susu bubuk. Masukkan setengah sendok teh baking powder. Sekarang kita saring campuran tepung. Masukkan campuran tepungnya sebagian dulu ya. Kemudian ini kita aduk balik adonan kue sampai tercampur rata. Sekarang kita ambil adonan basah, campuran santan dan minyak sayur dan garam tadi, kemudian masukkan beberapa sendok adonan kue. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, nanti lebih mudah dan lebih cepat menyatu pada saat dicampurkan ke adonan. Sekarang kita masukkan ke adonan kue. Nah, dengan cara seperti ini, nanti mencampur adonan basahnya ini jadi lebih mudah ya. Selanjutnya, kita aduk balik sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, sekarang kita masukkan sisa tepung. Kemudian kita aduk kembali ya sampai tercampur rata dan menyatu. Nah, ini adonan kuenya sudah tercampur rata ya, konsistensinya seperti ini. Setelah itu kita bagi adonan menjadi 5 bagian sama banyak. Sekarang kita lihat bolu brownies yang dikukus selama 20 menit tadi ya. Matikan dulu api kompor. Lalu kita masukkan 1 bagian adonan bolu lapis ke atas bolu brownies. Kemudian kita ratakan dulu. Setelah itu kita tambahkan coklat bubuk di atas adonan bolu sambil disaring. Pakai saringannya yang rapat ya mamis agar taburan coklatnya lebih merata. Selanjutnya nyalakan kembali api kompor. Kita kukus bolu lapis selama 10 menit dengan api sedang cenderung kecil. Nah, sekarang setelah dikukus selama 10 menit ya, matikan dulu api kompor ya. Kita masukkan adonan lapis yang kedua. Caranya sama seperti lapis yang pertama ya. Sekarang kita ratakan dulu adonan kue. Setelah itu tabur dengan coklat bubuk. Nah, caranya sama ya untuk lapis yang ketiga dan keempat. Kita nyalakan kembali api kompor, lalu kukus kue selama 10 menit untuk tiap lapis ya. Nah, sekarang untuk lapis yang terakhir. Untuk lapis ketiga dan keempat aku skip ya karena caranya sama. Sekarang kita masukkan adonan kue yang terakhir. Matikan dulu api kompornya ya. Kemudian kita ratakan dulu. Nah, untuk lapis yang terakhir ini tidak perlu ditabur coklat bubuk ya. Kita nyalakan kembali api kompor. Nah, untuk lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat.
kue lapis browniesnya. Selanjutnya, setelah kuenya dingin, kita sisir dulu pinggiran loyang agar kuenya mudah dikeluarkan. Nah, sekarang kita potong kue brownies lapis menjadi 36 iris. Pertama ini kita potong dulu menjadi 3 baris. Setelah itu per barisnya dipotong menjadi 12 iris. Nah, ini kue brownies lapisnya cakep, keren ya. Lapis-lapisnya juga rapi. Nah, untuk ide jualan kita siapkan plastik OPP yang ada sealnya. Ini aku pakai yang ukuran 10x10 tapi masih agak kebesaran. Atau bisa juga pakai yang ukuran 8 cm x 10 cm. Nah, ini kita bungkus ya kuenya. Nah, kemudian tinggal dikasih stiker atau nama toko. Nah, keren ya. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Tampilan kuenya keren banget. Cakep ya, tekstur kuenya juga lembut dan ini wangi coklat. Dari tampilannya sudah kelihatan enak ya. Ternyata beneran rasanya enak dan wangi coklat. Manisnya juga pas, tekstur kuenya lembut. Wajib coba ya mamis. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.